Ya, pemirsa sangat menarik sekali untuk melihat bagaimana peta konstelasi politik di DKI Jakarta. Malam tadi kita sama-sama tahu bahwa pada akhirnya keputusan dari Megawati Soekarno-Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan ya menentukan bagaimana warna dari peta politik yang ada di DKI Jakarta itu sendiri. Nah, kita akan coba lihat apa yang akan terjadi dengan konstelasi politik yang ada di Pilgub DKI Jakarta 2017 nanti. Ada rekam cagup dari masing-masing cagup yang sekarang sudah muncul. Yang pertama tentu ada tahu Ahok Basuki Cahayapurnama yang malam tadi baru saja dideklarasikan sendiri oleh PDIP. Namun sebelumnya Ahok ini sudah diusung oleh beberapa partai, yaitu ada Hanura, ada Nasdem, dan juga sekarang oleh PDI Perjuangan. Nah, tentunya ini menjawab teka-teki yang selama ini menjadi pertanyaan begitu banyak pihak. Kemanakah sikap dari PDIP? Ada nama lain yang juga sempat muncul, yaitu Ibu Risma. Namun dengan kepastian bahwa Megawati Soekarno Putri sudah memberikan restunya kepada Ahok, sudah dipastikan bahwa nama Risma akan sedikit demi sedikit padam dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 nanti. Nah, Ahok akan nanti bersama dengan wakil gubernur yang sekarang, yaitu dari petahana. Kita akan sama-sama lihat ya, ini adalah Jarod Saiful Hidayat yang juga sekarang sudah mendampingi Ahok sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Beliau adalah kader asli dari PDIP dan tentunya sudah mendapatkan restu dari begitu banyak kalangan internal dari PDIP itu sendiri, apakah sebagai gubernur ataupun juga sebagai wakil gubernur. Nah, yang menarik adalah ketika Ahok dan Jarod sudah resmi menjadi pasangan yang akan diusung oleh PDIP dan juga beberapa koalisi yang lain, yaitu Nasdem dan juga Hanura, juga Golkar tidak ketinggalan yang sudah secara kurang lebih matematika di atas kertas memiliki 56 kursi di DPRD. Namun kita ingat bahwa ketika Pesta Demokrasi Jakarta seperti ini, maka yang menentukan adalah suara dari rakyat yang memiliki KTP Jakarta tentunya. Nah, siapakah yang menjadi saingan dari pasangan ini? Nah, ini adalah Sandiaga Uno. Sandiaga Uno juga salah satu sosok yang begitu gencar sekali berkampanye belakangan ini untuk memajukan dirinya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan sejauh ini Sandiaga Uno sudah dideklarasikan oleh Partai Gerindra dan juga dengan Partai Keadilan Sejahtera. Sandiaga Uno sejauh ini dikenal sebagai pengusaha dan sempat masuk menjadi salah satu orang terkaya ke-29 di Indonesia versi majalah Forbes tahun 2009. Ia juga pernah dianugerahi sebagai Indonesian Entrepreneur of the Year pada ajang Enterprise Asia. Nah, namun kemudian dengan munculnya Ahok dan juga Jarod sebagai pasangan cagup dari koalisi yang pertama, maka pupus sudah harapan Sandiaga Uno untuk juga bisa diusung oleh PDIP. Artinya Sandiaga Uno sekarang harus mencari dukungan yang lain selain dari Partai Keadilan Sejahtera. Sudah ada koalisi kekeluargaan yang lama sekali diusung oleh Sandiaga Uno. Namun kemudian ada desas-desus bahwa koalisi ini sudah semakin agak terpecah dengan munculnya koalisi kekeluargaan yang kedua, yang juga nanti akan memunculkan calon dari poros tengah. Tetapi coba kita lihat, kita simulasikan. Jika Sandiaga Uno nanti akan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta, maka ada beberapa simulasi yang sangat mungkin terjadi. Sekarang muncul nama yang baru, Anies Baswedan. Anies Baswedan juga muncul beberapa waktu belakangan ini untuk masuk sebagai salah satu kandidat dari pemilihan gubernur DKI Jakarta. Nah, nama ini begitu populer di kalangan koalisi poros tengah, yaitu Partai Demokrat, PAN, PPP, dan juga PKB. Jika nanti koalisi ini akan sepakat mengusung Anies Baswedan, maka Sandiaga Uno sudah mengatakan bahwa ia akan rela mundur sebagai cawagup saja untuk memastikan agar pemilihan berjalan satu putaran demi menghemat budget dari yang namanya pemilu DKI Jakarta. Nah, setelah Anies Baswedan, sosok berikutnya juga yang ramai sekali dibicarakan adalah ini dia, Yusril Iza Mahendra. Walaupun memang namanya baru muncul belakangan saja, tetapi sosok ini sudah sering sekali mulai melakukan pendekatan politik ke beberapa partai. Di antaranya juga nama ini dikaitkan dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang akan kurang lebih mengusung Yusril Iza Mahendra. Namun kita tahu bahwa pada akhirnya detik-detik terakhir akan sangat menentukan siapa yang akan menjadi lawan politik dari Ahok dan juga Jarod dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti. Kita akan sama-sama lihat, time will tell.